Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maxim Ojek Online Channel. Nah, di video kali ini kami akan berbagi tutorial cara mengatur atau menyeting parameter text driver. Oke, di sini langsung aja ya. Kita bisa buka aplikasi text driver kita. Bagi teman-teman yang belum daftar text driver, silakan daftar, bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, di sini kita masuk ke menu order bagian text driver ya, guys. Nah, di sini untuk mengatur parameter Maxim ya, kita bisa buka di bagian menu, yaitu di bagian kanan pojok paling bawah. Nah, setelah kita mengklik di bagian menu, kita nanti akan dihadapi oleh beberapa tampilan ya, atau beberapa tools. Ada tampilan profil, antar kota, dalam kota, layanan, uang, parameter dukungan tentang aplikasi ya. Di sini karena kita mau menyeting atau mengatur parameter Maxim, kita bisa klik di bagian parameter. Nah, nanti setelah kita klik bagian parameter, kita akan menemui tampilan seperti ini. Yang pertama atau yang paling atas ya, itu mengenai area. Nah, di area ini pastikan areanya adalah area tempat kalian narik ya. Sebagai contoh, karena kebetulan saya areanya adalah di Bandar Lampung, maka di sini kita isi Bandar Lampung. Nah, nanti mungkin bisa jadi teman-teman itu ada yang merantau misalnya, atau pindah atau keluar kota dan kebetulan pengen narik gitu kan. Itu nanti dirubah aja sesuai dengan domisili kalian berada. Nah, ini kita klik ya di bagian Bandar Lampung. Nah, lalu setelah itu kita kembalikan lagi ke parameter. Nah, lalu selanjutnya adalah bagian bahasa. Nah, di sini bahasa pastikan bahasa Indonesia ya. Karena kita orang Indonesia, maka kita pilih bahasa Indonesia. Nah, di bagian navigator. Nah, ini navigator ini kita pilih Google Maps ya. Di sini sebenarnya ada beberapa pilihan ya, ada Waze. Tapi Waze ini kan tidak terinstall. Nah, gunanya di bagian navigator ini nanti ketika kita itu akan menjemput penumpang, kita bisa menyinkronkan dengan Google Maps kita. Oke, ini kita pilih Google Maps dan next kita ada di bagian peta ya. Di bagian peta ini yang pertama ada tampilkan peta di tab. Nah, ini kita centang ya. Artinya seperti ini, dihidupkan centangnya. Nah, lalu kita ada tema peta. Nah, tema peta ini ada pilihan ya. Ada otomatis, terang, gelap. Nah, ini nanti bisa teman-teman pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kalau di sini saya pilih terang karena menurut saya terang itu lebih nyaman digunakan seperti itu. Lalu ada tombol zoom. Tampilan peta di layar ini juga kita hidupkan ya. Dan juga ada gunakan peta offline. Nah, peta offline ini pastikan ini sudah terchecklist ya teman-teman, karena ini nanti berkaitan dengan di bagian menu itu, di bagian sini maksud saya, di bagian peta ini. Nah, ini harus kita hidupkan. Ini adalah peta offline dari Maxim ya. Nah, ini sudah kita hidupkan ya di bagian peta offline. Lalu ada kartu online, kartu offline, dan juga hapus data. Nah, di bagian kartu online ini bisa kita klik dan di sini kita pilih yang text point ya. Ini juga bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang diinginkan gitu ya. Kalau kita mau text vektor juga nggak jadi masalah. Cuma di sini saya menggunakan text point dan ini dapat disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Lalu di bagian kartu offline, nah ini adalah updatean ya, updatean kalau tentang peta ya. Di sini di bagian Bandar Lampung ya, ada beberapa daerah yang sudah diupdate dari Maxim.
dan juga di daerah-daerah kota-kota lain ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya sudah pergi atau misalkan keluar kota dan ingin narik di sana, itu bisa di-download dulu petanya gitu. Karena ini tidak ada masalah ya. Kalau mau diperbarui dan silakan diperbarui. Ini saya rasa sudah cukup ya. Nah, lalu ada hapus data. Ini kalau misalkan sudah banyak dihapus saja, nggak jadi masalah. Terus ada penampilan ya, ada tema malam. Kebetulan di sini punya saya adalah temanya itu tema biasa gitu ya, tema terang. Kalau tema malam ini kita klik ya, nanti dia berubah menjadi gelap seperti itu. Cuman ini kita pakai tema yang malamnya tidak usah ya. Lalu tombol tema malam ya, karena di sini kita nggak pakai tema malam ya. Ini kita matikan saja. Dan perubahan otomatis tema. Nah, di sini perubahan otomatis tema tentunya menyesuaikan kondisi ya. Kalau misalkan dia nanti malam, dia akan berubah dengan malam kalau gelap. Kalau misalnya siang, dia akan berubah dengan siang. Nah, di sini kita pilih tombol otomatis saja. Ada orderan guys, ini nggak usah kita ambil ya. Ini karena posisinya tadi belum saya matikan nonaktifannya. Jadi kita biarin aja, nanti dia akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Nah, oke, sudah hilang. Tadi kita sampai di perubahan otomatis tema ya. Ini kita checklist saja. Lalu ukuran teks, ini ada pilihan ya, ada normal. Kalau ini besar ya, ini sangat besar. Nah, ini tergantung daripada selera teman-teman gitu ya. Kalau saya pakai yang normal. Nah, lalu di situ karena kita tadi pilih otomatis ya, maka tema malamnya dia akan otomatis terchecklist gitu. Kalau di sini temanya tidak otomatis, jadi tema malamnya dia nggak checklist. Nah, lalu di sini ada ukuran baris ya di daerah. Ini juga kita pilih normal. Ini menunjukkan yang di bagian daerah order. Lalu jenis ringkas order ya, ini tidak usah dihidupkan, nggak jadi masalah. Dan di bagian tab utama bagian kanan dalam posisi horizontal pun juga dimatikan saja, nggak jadi masalah. Nah, ini di bagian notifikasi, ini sangat penting ya. Ini di sini tanpa suara, artinya kalau ada orderan dia nggak ada suaranya guys. Jadi kalau di sini teman-teman pingin ada suaranya, tinggal digeser aja ke kanan. Nah gitu. Dan di sini suaranya itu menyesuaikan. Semakin kita geser ke kanan, itu dia semakin keras suaranya. Dan di sini ada bunyi standar. Ini bawaan dari Maxim. Dan ada dering ya. Kita coba klik dulu. Di sini kalau misalnya kita itu mau mengganti nada dering yang ada atau nada dering standar dari Maxim, ini kita bisa pilih ya. Cuman di sini saya rasa ini sudah cukup ya bawaan dari Maxim. Dan getar ini kalau ada orderan itu dia akan bergetar, jadi lebih mantap lagi ya. Dan panduan suara ini tidak usah, kita matikan saja. Lalu ada output audio. Nah, ini bisa kita klik ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau multimedia seperti itu, kalau jam alarm seperti ini juga nggak jadi masalah. Itu bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di bagian tambahan ya, dipastikan ini kan nanti ketika kita narik itu ada sudah tiba dan juga mulai jalan, ini dipastikan dia hidup ya, untuk memudahkan kita. Lalu tombol iya, tidak, oke. Nah, ini mau dihidupkan nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau punya saya nggak dihidupkan. Dan tampilan permanen lampu layar ini dihidupkan. Order dalam 2 kolom. Nah, kalau ini order dalam 2 kolom ini dimatikan saja ya, karena tidak terlalu berefek seperti itu. Dan gunakan SIP
Ini kita hidupkan untuk panggilan melalui aplikasi ya. Dan tombol alarm. Nah, ini juga tidak terlalu penting. Dan hubungi pengemudi di obrolan, bertanya setiap kali. Ini kita bisa klik ya. Di sini kita pilih yang bertanya setiap kali. Lalu kompatibilitas, notifikasi diminimalkan, ini dihidupkan saja. Dan animasi ya. Animasi ini untuk indikator status koneksi dan tentang pesan baru, ini kita hidupkan saja. Ini memastikan kalau misalnya ada notifikasi atau indikator tentang pesan baru, nanti dia akan muncul. Dan drag and drop ini kita hidupkan juga. Relokasi daerah dan titik rute dengan seret ya, ini juga cukup penting. Dan silent tag juga kita hidupkan. Nah, jadi itu guys tentang pengaturan dari parameter text driver ya. Semoga dari teman-teman juga tidak salah dalam mengatur ya, karena nanti kalau salah dalam pengaturan bisa menyulitkan kita juga. Nah, mungkin itu aja tutorial kita pada hari ini. Tadi karena temanya sudah otomatis ya, sekarang dia berubah menjadi hitam. Ya nggak jadi masalah, justru keren kan. Mungkin itu saja teman-teman tutorial kita pada hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.